Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Ini adalah hari Sabtu seperti biasa di mana kita akan ngobrolin soal Q&A. Beberapa kali hari belakangan ini ada beberapa pertanyaan yang menarik juga dari member, entah itu yang di Discord, yang di Instagram, maupun yang komentar dengan kita di YouTube juga. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas hari ini, dan ini sebenarnya beberapa topik yang menarik, yang banyak dari sekalian itu ingin tahu juga, dan banyak dari kami juga merasa ini penting untuk kita ketahui. Nah, salah satu yang pertama yang akan kita bahas itu adalah tentang pasar. Kebetulan kan, ya bukan kebetulan sih, sebenarnya tentang pasar itu sendiri cukup penting untuk kita bisa up to date kan dengan hal-hal yang terkini dan apa yang sedang terjadi. Untuk yang pertama itu hal yang orang-orang tanyakan itu kan, tahun 2022 nih, kan banyak orang yang baru investasi ke kripto juga. Ada banyak yang baru investasi tahun lalu, atau ada yang investasi baru 1,5 tahun lalu, atau mungkin hanya dalam beberapa bulan atau minggu dan hari terakhir. Nah, orang-orang ini penasaran kan dengan masuknya tahun 2022, kok pemandangan yang ada di pasar itu cukup kurang menarik gitu kan. Orang-orang melihat dengan keadaan kondisi geopolitik, dengan kondisi makro secara ekonomi dan finansial juga, ada beberapa hal yang bikin pasar kripto tuh agak tidak menyenangkan tuh dilihat. Ada crash, ada volatilitas, ada bahkan koreksi yang cukup dalam juga, yang beberapa banyak dari orang pikirkan terlebih dahulu sebelumnya itu akan memuncak kan di akhir tahun kemarin, terus kita akan lanjut bullish, akan memiliki beberapa bull market di mana kita bisa mencapai all time high baru. Terus ternyata kejadian yang kita lihat cukup berkebalikan dari yang orang-orang pikir. Nah, hal yang seperti inilah yang orang-orang tanyakan, apakah masih ada harapan? Apakah masih ada peluang untuk investasi di pasar kripto? Atau ternyata malah sudah tidak ada hal yang menarik lagi untuk diperhatikan? Nah, hal yang perlu kita pantau itu adalah, untuk yang sudah lama di pasar kripto pasti ada tahu beberapa perspektif dari beberapa tahun sebelumnya. Seperti kami di Republik Rupiah yang sudah bertahun-tahun di pasar ini. Di siklus yang sebelumnya itu di tahun 2017 kita memiliki siklus yang cukup dipenuhi oleh beberapa spekulasi semata. Waktu itu belum ada banyak adopsi, belum ada produk, belum ada aplikasi. Jadi orang-orang yang beli Bitcoin, orang yang beli Ethereum, beli koin-koin lain, altcoins yang ada di pasar, itu merupakan orang yang hanya bertaruh aja. Apakah ini merupakan sebuah koin dan token yang dapat memberikan kita untung atau profit? Beda ceritanya dengan siklus yang saat ini, di mana di siklus yang saat ini itu kita memiliki banyak sekali produk dan aplikasi. Ada banyak sekali alasan untuk orang-orang kemudian menggunakan produk dan aplikasi, di mana orang-orang itu akan menaruhkan uang mereka. Kemudian orang akan mulai menggunakan DeFi, entah itu DeFi secara keuangan desentral, entah itu NFT, entah itu gaming, metaverse. Ada banyak sekali produk dan aplikasi yang membuat orang itu, kalau misalkan nanti kita menghadapi sebuah koreksi pasar, kita menghadapi kondisi yang cukup tidak menyenangkan, itu ada alasan untuk orang tetap stay di pasar kripto, tetap stay di industri, dan tetap membangun hal-hal yang lainnya. Karena zaman dulu orang beli Bitcoin, beli Ethereum, dan waktu itu sebelum ada smart contract, sebelum ada produk, sebelum ada aplikasi, orang-orang hanya berpikir ya sudah, ini spekulasi semata. Kita hanya berasumsi bahwa ini akan berlanjut. Tapi sekarang kita tidak ada asumsi berlanjut atau tidaknya, karena orang-orang itu memang punya tempat untuk dimana mereka menaruh kekayaan, menaruh aset, mereka bisa menghasilkan pendapatan, mereka bisa trading, mereka bisa investasi, mereka bisa farming, mereka bisa melakukan banyak sekali hal. Bahkan yang hanya dengan suka seni pun ada banyak sektor-sektornya di dalam dunia NFT sendiri, entah itu seni gambar, seni musik, bahkan orang yang suka bermain game juga ada untuk sektornya sendiri di game crypto dan blockchain, yaitu play to earn. Jadi ada banyak sekali hal yang sekarang itu berbeda. Jadi kalau kita mau membicarakan terkait siklusnya, di mana yang saat dulu itu ada crypto winter panjang selama bertahun-tahun, orang-orang itu kan bertanya, apakah ini akan terjadi lagi? Nah, itulah hal yang menjadi hal pembedanya gitu kan, pembeda dari siklus sebelumnya dengan siklus yang sekarang. Di siklus yang sekarang itu kemungkinan besar ya, kalau dari pandangan kami sebagai orang yang lebih melihat faktanya, betapa banyaknya produk dan aplikasi tempat orang berada, kami merasa bear market yang berkepanjangan yang kita alami, crypto winter yang seperti dulu itu mungkin akan tampak berbeda. Mungkin bukan merupakan crypto winter atau bear market yang sangat berkepanjangan sampai bertahun-tahun. Karena waktu itu kan 2017, terus kita memuncak 2018, 19, 20 itu benar-benar tidak ada gerakan sama sekali. Pasarnya benar-benar datar aja gitu. Nah, terus kalau kita masuk 2019, akhir-akhir gitu kan ada DeFi, musim panas DeFi. Kemudian 2020 kita mulai naik kembali. Kemudian memasuki 2021 kemarin, di akhir tahun sekitar September-November kita punya all time high yang baru. Jadi kan kita melihat nih, panjang banget kan, bertahun-tahun orang tidak ada
produk, tidak ada aplikasi seperti yang saya bilang di awal tadi. Sekarang sudah berbeda ceritanya. Jadi kemungkinan besar kalau orang bertanya apakah masih ada harapan untuk pasar kripto untuk pulih, untuk kemudian berlanjut dan bertumbuh, sangat banyak sekali peluangnya. Karena ada banyak sekali developers yang setia yang memang membangun sebuah produk dan aplikasi. Mereka tidak hanya berspekulasi dan berasumsi semata. Dan kita melihat dari ekosistem yang besar pun ada banyak sekali pertumbuhan yang baru akan datang. Kita melihat yang dari Ethereum sendiri dengan peralihannya dari proof of work ke proof of stake, yaitu the merge yang akan terjadi di pertengahan hingga akhir tahun ini. Kemudian kita melihat juga yang ekosistem seperti Cosmos semakin berkembang sekali, banyak sekali produk-produk dan ekosistem yang terbangun di atasnya itu. Banyak sekali blockchain yang terhubung dengan Cosmos. Selain yang hanya besar-besar seperti kemarin Akala, Moonbeam dan lain-lain, kita semakin melihat banyak parchains yang bergabung juga. Kemudian Cardano pun, meskipun ya banyak sekali orang-orang yang cukup meremehkan Cardano, komunitasnya pun sangat kuat sekali dan mereka tampak sedang mengerjakan beberapa hal di balik layar juga yang mungkin selama ini belum terlalu terlihat, belum terlalu tampak, tapi sudah banyak sekali yang mereka kerjakan. Yang ada di grup anggota yang ada di Discord untuk Republik Rupiah pasti tahu beberapa proyek, khususnya untuk NFT juga ada banyak yang proyeknya itu cukup serius dikerjakan dan sedang bergerak di arah Cardano sendiri. Kemudian kita memiliki banyak sekali ekosistem yang lain. Kita memiliki Solana, Avalanche, Phantom, dan Terra gitu kan. Apalagi Terra yang cukup unik nih. Yang lainnya hanya layer 1 smart contract yang saling berkompetisi. Sedangkan Terra sendiri menawarkan sebuah stablecoins desentral, sebuah uang desentral yang pada akhirnya juga akan dibutuhkan oleh Web3, di mana kita tidak bergantung pada uang fiat semata. Jadi kalau kita ngomongin soal banyak sekali potensi dan peluang, banyak sekali developers dan builders, itu banyak sekali peluangnya. Dan adakah harapan? Sangat ada banyak sekali harapan. Ini merupakan siklus yang berbeda, yang bukan hanya mengandalkan spekulasi dan asumsi orang-orang awal, yang mana kebanyakan mungkin dulu juga orang-orang yang bisa dibilang nerdy atau culun atau kutu buku, sekarang sudah bisa diadopsi oleh mainstream orang-orang lain juga yang mungkin bahkan belum berpengetahuan banyak tentang teknologi yang kemudian tertarik untuk masuk ke industri ini. Bahkan ada entitas, ada perusahaan, ada negara, dan ada banyak lainnya juga yang bergabung. Jadi kurang lebih itu sih yang bisa kami berikan untuk harapan di 2022 dan berikutnya. Jadi kurang lebih itu yang bisa kami berikan untuk poin pertama. Yang poin kedua itu banyak orang tanya ini tuh tentang perang. Perlu diketahui bahwa Republik Rupiah itu bukan ahli hubungan internasional, bukan ahli geopolitik dan sebagainya. Jadi bukan dari sisi itu yang akan kita bagikan hari ini. Tapi yang akan kita bagikan adalah pengaruh, di mana perang ini dapat berpengaruh kepada pasar. Yang mana pengaruhnya itu lebih seperti bukan apakah kemudian pasar akan turun atau naik. Yang akan kami bagikan adalah ini saatnya pertama kali di mana aset kripto atau yang bisa kita sebutkan sebagai contoh umumnya yang digunakan oleh Ukraina dan Rusia saat ini adalah Bitcoin itu sendiri. Pertama kalinya saat dimana aset kripto itu digunakan sebagaimana mestinya. Kita sudah melihat nih banyak sekali visi, banyak sekali pandangan yang dibagikan oleh orang-orang yang sudah percaya sangat awal sekali dengan aset kripto. Kemudian di saat perang seperti ini kita bisa melihat situasi di mana adanya entitas-entitas terpusat, entah itu bank, entah itu entitas keuangan lain, finansial, entah itu beberapa perusahaan atau bahkan yang terkait dengan pemerintah itu sendiri khususnya ya kalau kita ngomongin soal sanksi dan semacamnya. Itu dimana kita bisa melihat kemudahannya digunakan secara global, dimana ini merupakan sebuah jaringan desentral yang tidak bergantung pada satu entitas terpusat. Jadi kalau kita memperhatikan nih dari sisi Rusia sendiri yang sedang berusaha, mungkin bisa kita ya ada argumen, ada perdebatan, kita hanya berusaha membagikan satu sisi aja di mana mereka mungkin gitu kan berusaha menghindarkan sanksi yang ada kaitannya dengan ekonomi global, di mana US dollar atau dolar Amerika Serikat itu sangat ya memegang peran penting. Kemudian mereka mulai memberikan beberapa kejelasan hukum terkait Bitcoin dan aset kripto. Kemudian di Ukraina sendiri kita bisa melihat betapa mudahnya itu kita melakukan donasi dan menerima donasi bagi mereka. Orang-orang yang dari jaringan Bitcoin, dari jaringan Ethereum, bahkan yang jaringan DOT juga kita bisa melihat puluhan juta dolar yang telah disumbangkan dengan sangat mudah, di mana mereka dapat melakukan itu tanpa adanya sensor. Ketahanan sensor adalah satu topik yang sering banget kami bagikan di Republik Rupiah, di mana ini artinya tidak ada entitas yang bakal menyensor, atau istilahnya kalau sensor itu membatasi gitu kan. Orang-orang tertentu harus dibatasi, harus ditutup, harus disensor, tidak bisa mengakses keuangan, harus dibekukan akunnya. Tidak ada yang namanya seperti itu gitu kan. Ketahanan sensor inilah yang kemudian kita melihat pertama kalinya di saat kondisi yang sebenarnya malang, di mana ada banyak sekali korban jiwa yang sedang berjatuhan, tapi kita bisa melihat aset kripto secara umum itu bisa digunakan gitu kan dengan lebih mudah secara
secara global. Ini sama halnya kalau kita mengingat juga yang kemarin sempat kami sebutkan di salah satu video, kalau nggak salah minggu lalu atau minggu sebelumnya. Kita sebutin nih soal Kanada, di mana ada banyak orang yang protes gitu kan dengan pembatasan yang diberikan pemerintah terkait pandemi. Terus orang-orang ini pada protes, orang-orang pada unjuk rasa, mereka bahkan sampai menggalang dana untuk mendukung para protester ini atau yang orang ikutan unjuk rasa, dan kita melihat kan sampai akun-akun bank orang itu dibekukan. Jadi warga negara Kanada itu tidak bisa mengakses ke uang mereka. Jadi kemarin uangnya bisa mereka gunakan dengan bebas, dan hanya dalam kondisi darurat aja tiba-tiba uangnya jadi punyanya pemerintah, ya bukan punyanya mereka, cuman ada akses gitu loh, dimana dibekukan bank-bank yang terkait dengan itu akhirnya juga tidak memberikan kesempatan bagi para warga yang tadinya memiliki uang tersebut untuk menggunakannya, karena orang-orang tersebut ikut protes, partisipasi dengan unjuk rasa. Kita kan kemudian melihat nih, jadi banyak orang yang akhirnya beralih dengan kripto gitu kan, menggunakan Bitcoin dan akan menggunakan jaringan Ethereum juga untuk melakukan transfer, entah itu dalam bentuk USDC atau yang berbasis ERC20, token-token itu. Jadi kita bisa melihatkan sampai bahkan yang di Kanada sendiri kemarin saya melihat itu ada banyak orang-orang bahkan hanya tidak secara online, secara offline pun itu cukup mudah untuk bisa mengakses dan mentransfer uang-uang tersebut yang mana berupa aset kripto. Orang-orang itu sampai kelihatan membagikan seed phrase. Jadi seed phrase yang dicatat gitu kan, dibagikan untuk orang-orang yang tersebut. Kemudian mereka hanya tinggal membuka seed phrase tersebut, dan kalau akunnya muncul, dompetnya muncul, langsung kelihatan misalkan sudah ada saldonya Bitcoin atau dalam bentuk aset kripto lain. Jadi ini merupakan situasi yang cukup menarik sih. Bukan berarti dengan, kan sekali lagi kami katakan kami bukan ahli HI, hubungan internasional, konflik internasional, bukan ahlinya geopolitik juga. Jadi kami tidak punya suara untuk membagikan pendapat atau bahkan memilih sisi yang mana yang kami yang ingin kami berikan. Kami hanya membagikan secara netral aja sebagai orang yang tidak paham untuk khusus itu, tapi kami memiliki beberapa pandangan di mana ini menarik untuk pasar, menarik untuk adopsi kripto juga secara umum. Jadi untuk yang berikutnya, setelah itu kita ada beberapa poin menarik, tapi sebelum kita masuk, kita akan bagikan nih tentang Matrixport. Kan beberapa saat terakhir ini kita sudah membagikan tentang Matrixport di video-video kita. Nah, mungkin udah banyak dari kalian yang sudah sign up, dan mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah deposit juga. Tapi ada yang perlu kalian perhatikan, ini menarik nih. Ini adalah kampanye khusus gitu kan, kampanye khusus dengan kalian yang mau menggunakan link referral atau kode yang kami sediakan di link di deskripsi di bawah video ini. Jadi kalau kalian lagi nonton video ini kan, terus kalian scroll ke bawah, nanti di bagian deskripsi kan ada deskripsi kita ngomongin apa, terus ada link-link media sosial RR, terus nanti kalian lihat ada link untuk Matrixport di deskripsi. Nah, link yang untuk Matrixport di deskripsi itu nanti kalian bisa masuk, kalian sign up, dan kalau kalian menggunakan link referral itu, terus kalian menggunakan deposit dan menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam Matrixportnya, nanti kalian bisa memenangkan beberapa kampanye hadiah yang ada di sini. Jadi saya akan sebutkan beberapa ya, beberapa produk yang tersedia yang bisa kita gunakan untuk kualifikasi memenangkan hadiah ini adalah Flexi Savings, terus Fixed Income, terus DCP, Smart Pool, DeFi, Smart Trend, Range Sniper, BBM plus SAM, Grid Trading, Spot Auto Invest, ETH 2.0, Leverage, sama Fun. Jadi ini semua adalah fitur-fitur yang bisa kalian lihat di HP. Kalau kalian sudah sign up, kalian sudah download aplikasinya, kalian bisa lihat langsung nanti di bagian layar dalam Matrixportnya itu. Kalian bisa langsung melihat fitur-fitur yang berbeda. Kalian bisa lihat mungkin mana yang cocok untuk kalian gunakan, yang menurut kalian cukup kalian pahami konteksnya. Kemudian dengan setelah tadi kan pertama sign up, pertama kalian download aplikasinya, terus kalian deposit duit, terus kalian gunakan fitur ini, nanti ada beberapa hadiah nih, ada beberapa price pool. Ini kampanye khusus juga untuk yang menggunakan referralnya RR. Jadi price pool yang pertama itu kampanyenya sampai total hadiahnya $700. Nah, ini di rankingnya itu peringkatnya nanti berdasarkan total investasi baru, berdasarkan ukuran transaksi yang kita lakukan. Jadi ada juara 1 sampai juara 6 untuk yang price pool $700 pertama ini. Kemudian untuk yang kedua, ada kampanye dengan price pool sampai $300, di mana 30 pengguna yang beruntung yang melakukan transaksi minimum dengan minimum $100 itu nanti langsung layak dengan produk yang akan mendapatkan $10 masing-masing. Jadi masing-masing 30 orang itu akan mendapatkan $10. Jadi ini untuk ada dua kampanye nih, price pool yang tersedia yang sampai totalnya nanti $1000. Jadi silakan aja kalian langsung cek link yang ada di deskripsi di bawah video ini, kalian sign up, kalian download aplikasi
aplikasinya, kalian deposit uang dan aset ke sana, kemudian kalian gunakan produk-produk yang tadi kami sebutkan. Nanti akan kami berikan tulisannya di layar agar kalian tahu yang mana aja. Terus nanti kalian bisa langsung memenangkan nih untuk kampanye beberapa total hadiah dolar ini. Oke, kalau sudah jelas untuk itu, kemudian kita bisa lanjut untuk topik yang hari ini. Ada dua hal terakhir yang akan kita bicarakan sebelum kita menutup. Jadi untuk dua hal yang terakhirnya adalah yang pertama ini tentang MetaMask. Yang MetaMask ini terkait desentralisasi. Oke, mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah tahu, dan mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tahu. Yang belum tahu, MetaMask gitu kan, ya bisa dibilang untuk kemudahan kita akan nyebutin MetaMask meskipun sebenarnya kesalahannya bukan di MetaMask itu sendiri. Tapi intinya untuk orang-orang yang ada di Venezuela, tiba-tiba mereka tidak bisa mengakses MetaMask, atau mereka berusaha melakukan transaksi kemudian mendapatkan pesan error, jadi tidak bisa, jadi gagal gitu kan. Nah, ada orang-orang yang mulai bertanya, kenapa begitu? Karena ada beberapa negara-negara di dunia yang sedang kena sanksi dari Amerika Serikat itu sendiri. Jadi MetaMask itu sendiri itu kan dikelola dan dikembangkan oleh Consensus. Ini adalah proyek sumber terbuka gitu kan, open source, jadi siapapun bisa berkontribusi, tapi secara garis besarnya itu dikembangkan dan dikelola oleh Consensus, yang mana Consensus ini adalah perusahaan di Amerika Serikat. Jadi kalau kita ngomongin gini ya, orang-orang kan banyak yang tanya, apakah ini artinya Ethereum itu sangat terpusat, sangat centralized, karena orang-orang di negara tertentu kemudian dapat batas gitu kan, kayak mereka akhirnya tidak bisa melakukan transaksi dengan dompet MetaMask, padahal dompet MetaMask pribadi kok nggak bisa gitu kan. Nah, orang-orang bertanya, hal yang perlu kita perhatikan adalah tumpukan teknologi itu tidak hanya satu, oke? Tumpukan teknologi itu ada beberapa lapisan, dan lapisan yang ada di Ethereum dengan lapisan yang ada di aplikasi dengan lapisan yang ada di dompet pribadi kita itu berbeda. Jadi dompet kita, MetaMask, itu yang menyimpan aset gitu kan, dan kita yang memegang kunci untuk MetaMask itu, jadi kita memegang hak atas aset yang kita miliki di dalam dompet. Tapi Ethereum sendiri itu merupakan lapisan protokol sebutannya. Jadi ini adalah hal yang berbeda gitu kan. Ini adalah lapisan yang dasar, lapisan protokolnya yaitu Ethereum, Bitcoin, Solana, Phantom, Avalanche, Terra. Nama-nama itu semua adalah lapisan protokol, lapisan dasarnya. Kemudian untuk aplikasi-aplikasi yang ada di atasnya seperti exchange, entah itu yang Uniswap, entah itu yang QuickSwap dan lain-lain, itu merupakan aplikasi yang ada di atasnya, di atas protokol itu sendiri. Kemudian kalau kita ngomongin soal dompet, itu merupakan hal yang lapisannya beda juga gitu kan. Itu merupakan hal yang perlu dihubungkan ke dalam blockchain. Misalkan nih, kita di dompet MetaMask kita punya 1 ETH, kita ingin melakukan transaksi dengan 1 ETH itu, misalkan kita mau mengirimkan setengah ETH ke teman. Nah, dompet MetaMask kita perlu berbicara dengan blockchain Ethereum. Blockchain Ethereum memiliki semua datanya. Misalkan si orang A punya 1 ETH, orang B punya 2 ETH, orang C punya 3 ETH. Itu blockchain Ethereum lah yang memiliki semua data tersebut, yang mana merupakan jaringan desentral. Semua node komputer yang ada di jaringan itu menyimpan datanya gitu kan, full node, setidaknya node yang penuh. Mereka menyimpan catatan historis, transaksi, dan lain-lain. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan transaksi dari dompet kita agar dapat disetujui, dompet MetaMask tersebut perlu berbicara dengan jaringan protokol Ethereum. Nah, ada beberapa istilah teknis yang sebenarnya tidak perlu kita bahas di sini biar nggak terlalu ribet, tapi ada yang namanya RPC atau RPC. Nah, itu merupakan cara di mana MetaMask dapat berbicara dengan blockchain Ethereum. MetaMask itu menggunakan RPC yang disediakan oleh Infura. Infura ini perusahaan yang ada di Amerika Serikat. Jadi, kalau Amerika Serikat itu sedang memberikan sanksi kepada negara tertentu, perusahaan itu harus ngikut. Itu karena hukum ketentuannya. Jadi perusahaan itu tidak bisa semena-mena pemerintah melarang ini itu, terus perusahaannya seenaknya sendiri. Jadi Infura itu merupakan RPC bawaan yang digunakan MetaMask. Itu default. Jadi secara umum kalau kita download MetaMask, kita bikin akun, itu secara umum, secara bawaan, secara default langsung kepakainya RPC yang Infura. RPC Infura inilah yang kemudian menghubungkan dompet kita dengan blockchain Ethereum, dan RPC Infura inilah yang mana perusahaan Amerika Serikat harus mengikuti hukum. Itulah kenapa negara yang kena sanksi kayak Iran, Kuba, apalagi ya, Korea Utara, Syria, Rusia, Ukraina gitu kan, itu beberapa negara yang kemudian akhirnya si perusahaan harus ngikut karena ketentuannya seperti itu, akhirnya dibatasi. Jadi karena MetaMask secara bawaan menggunakan Infura, yaitu RPC yang menghubungkan
dompet pribadi kita dengan blockchain Ethereum. Jadi kalau Infura-nya mengikuti ketentuan legal yang ada di Amerika Serikat, ya MetaMask-nya ngikut. Jadi sebenarnya kesalahannya bukan di MetaMask-nya sendiri yang membatasi negara Venezuela itu sendiri, gitu kan. Jadi Venezuela pun sebenarnya bukan merupakan bagian dari negara yang kena sanksi ekonomi dari Amerika Serikat. Jadi sebenarnya ada kesalahan juga dari Infura-nya, dan sebenarnya sudah langsung mereka perbaiki juga. Tapi kalau kita ngomongin soal, wah, MetaMask orang di Venezuela nggak bisa pakai karena ditutup dan dibatasi, itu juga kurang tepat gitu loh. Karena Ethereum-nya aman, desentral gitu kan, tidak tahan sensor gitu kan, tidak ada yang namanya orang Venezuela nggak bisa pakai blockchain Ethereum, orang Indonesia nggak bisa pakai blockchain Ethereum. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ada di RPC, ya, yang menghubungkan blockchain dengan dompet kita. Jadi sebenarnya MetaMask kan karena default, ya sebenarnya ada kesalahan dari pihaknya MetaMask sendiri, karena mereka secara default itu pakaiin yang Infura yang mana merupakan perusahaan terpusat. Tapi sebenarnya ada solusi yang lebih aman juga. Kalian itu bisa jadi node sendiri. Dan perlu dibedakan antara node dan validator. Validator kayak namanya, validator, memvalidasi transaksi. Transaksinya benar, masuk ke blok. Transaksinya salah, nggak masuk ke blok. Itu validator. Itulah orang yang harus staking minimal 32 ETH. Tapi kalau menjadi node komputer sendiri, tidak perlu ETH. Tidak perlu ETH, dan karena itu kita tidak dapat reward juga. Tapi dengan menjadi node, kalian memiliki seluruh data yang ada di blockchain Ethereum yang membantu desentralisasi jaringan Ethereum, dan dengan ini juga kalian bisa menghubungkan dompet pribadi MetaMask kalian ke RPC yang adalah komputer kalian sendiri. Jadi ada solusinya, ada caranya, ya agak teknis sih, tapi udah beberapa aplikasi itu ada namanya DeepNote salah satunya, di mana itu merupakan aplikasi. Jadi udah bukan coding-codingan yang ribet gitu kan, yang orang-orang teknis harus pahami. Dalam bentuk aplikasi aja, ada tombol-tombol yang cukup mudah, yang cukup ramah pengguna, di mana kita tinggal hubungkan komputer kita. Jadi kita bisa setup node sendiri, membantu desentralisasi Ethereum protokolnya. Dan kalau misalkan nanti MetaMask ada masalah dengan beberapa RPC, layanan RPC yang digunakan, misalkan kayak Infura terpusat, Alchemy terpusat, dan ada beberapa nama lain lagi yang terpusat, terus tiba-tiba mereka ngikutin pemerintah dan hukum ternyata nggak boleh dipakai, kalian tinggal hubungin ke komputer sendiri, ke node sendiri, udah deh, langsung komunikasi dengan blockchain Ethereum. Jadi kita tidak perlu bergantung dengan pihak ketiga lagi. Jadi itu ada solusinya. Tapi ya tentu solusi yang lebih mudah kalau kita ingin adopsi lebih maju itu, kita perlu yang secara default bawaannya itu lebih ramah pengguna untuk orang-orang baru, karena nggak semuanya itu ngerti. Dan mungkin beberapa dari kalian juga bingung dengan yang tadi saya sebutin istilahnya dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa tanya aja di komentar di bawah, nanti bisa kita jelasin lebih lanjut. Atau kalau ada yang tertarik untuk kita bikinin video khusus tentang ini, nanti bisa kita bikinin video khusus kalau memang banyak request dari kalian, atau yang udah bergabung jadi anggota member di Discord, kita bisa langsung lanjut ngobrol di sana juga kalau mau. Tapi intinya ini bukan Ethereum yang centralized. Ethereum tetap desentral, tetap aman, tidak masalah. Ini hanyalah perihal RPC yang digunakan oleh MetaMask, yaitu perusahaan AS. Oke. Untuk yang terakhir kita ngomongin soal NFT. Ini cuman singkat aja sih, cuman karena pembicaraan santai, karena ada beberapa orang yang nanyain gitu kan. Ada beberapa orang yang penasaran kenapa NFT tanpa utilitas itu kok lebih populer. Kita kan melihat nih banyak sekali NFT yang bagus gitu kan. Mereka ngerjain game, mereka ngerjain film, mereka ngerjain komik, buku komik dibikin gitu kan. Mereka ngerjain beberapa ya seni-seni lain gitulah. Tapi kemudian kita melihat contohnya nih kayak Pixelmon ya. Pixelmon mungkin yang kemarin ngelihat mungkin sempat ketawa juga sih, karena mereka janjinya itu gameplaynya bagus banget gitu kan, artnya keren, canggih. Terus ternyata pas reveal, pas kebuka, hasilnya ya jelek gitu kan, kayak bener-bener kurang menarik, nggak sesuai sama ekspektasi orang-orang, dan nggak sesuai sama yang dijanjikan sama timnya. Jadi Pixelmon itu kan banyak sekali roadmap yang mereka janjikan, dan itu merupakan salah satunya game. Tapi kemudian yang jelek itu, yang reveal itu kan ada salah satu yang kalian bisa lihat di layar, ini namanya Kevin. Sebenarnya bukan nama aslinya si Kevin, tapi orang-orang di internet ngasih nama aja, ngasih nama Kevin. Kemudian Kevin ini sendiri malah menjadi sebuah koleksi. Bahkan ada yang jadi namanya sebuah
koleksi Kevin Punks gitu kan. Yang lucunya Pixelmon itu kan kemarin pas beli itu mahal banget, belinya tuh 3 ETH. Kemudian sekarang drop floor price-nya jatuh. Terus yang Kevin Punks ini sendiri yang merupakan bentuk turunan derivatif sebenarnya cuma buat lucu-lucuan doang, karena Pixelmon gagal. Ya bukan gagal sih, karena Pixelmon gambarnya tidak sesuai ekspektasi, orang-orang ngelucu bikin Kevin Punks. Terus ternyata yang Kevin Punks harganya malah naik lebih tinggi daripada yang Pixelmon yang asli. Orang-orang jadi bingung kan, nggak ada utilitasnya tapi kok lebih naik gitu kan. Ya sebenarnya sih kalau kita ngomongin secara santai gitu kan, dan kami terbuka dengan beberapa pendapat dari kalian juga yang merupakan peminat NFT dan lebih antusias tentang sektor ini, itu adalah NFT itu merupakan sebuah kelas komunitas juga gitu loh. Jadi yang dipandang bukan hanya utilitas, di mana kadang orang karena melihat beberapa figur ternama yang menggunakan NFT tersebut, yang transaksi dengan NFT tersebut, mereka jadi tertarik untuk gabung ke komunitas itu. Itu satu poin. Terus yang satunya juga poin memang hanya untuk senang-senang. Nggak semua orang yang masuk NFT itu pengen duit, pengen cuan. Jadi nggak semua orang tujuannya itu hanya mencari profit. Kadang ada yang hanya memang untuk for fun aja, untuk senang-senang, untuk lucu-lucuan gitu kan. Kayak ya saya kadang ngelihat juga kan ada beberapa NFT yang saya nggak paham utilitasnya, tapi saya suka seninya, saya pengen jadiin foto profil tuh, jadi pengen beli, padahal mahal gitu kan. Dan saya juga akhirnya mikir kayak sebenarnya sayang sih duitnya, tapi ya tidak menutup kemungkinan banyak orang juga menganggap NFT itu bukan hanya untuk profitnya yang dicari juga. Mereka hanya untuk senang-senang, mereka nggak terjun hanya untuk keuntungan gitu kan. Mereka hanya ingin menjadi sebuah bagian dari komunitas kadang. Karena ada komunitas, mereka bisa kumpul bareng, bisa hangout dan kenal dengan orang-orang tersebut. Jadi yang Kevin Punks sendiri ya sama sih, bukan berarti ada janji sebuah investasi yang bisa dibilang blue chip atau bagus karena harganya naik. Itulah kenapa kita tidak bisa menilai sesuatu hanya dari harganya aja, hanya dari performa nilainya aja. Jadi kurang lebih itu sih yang bisa kami bagikan tentang NFT. Ya kalau diomongin sih NFT yang sekarang kan cuma seni-seni doang, cuma gambar-gambar. Tapi nanti pada akhirnya juga NFT bisa lebih berguna. Bisa digunakan untuk real estate, untuk musik, untuk banyak hal lainnya. Entah itu properti yang ada kita punya di dunia nyata, mobil, motor, bisa untuk identitas, KTP, SIM, akta lahir, ijazah, dan lain-lain. Jadi kegunaannya untuk NFT sendiri, teknologinya itu bagus. Jadi jangan kalian menilai NFT itu merupakan hype yang tidak jelas hanya karena yang seni. Seni itu hanya salah satu aja, salah satu kasus kegunaan. NFT itu lebih luas dari itu teknologinya, dan ada banyak sekali hal yang orang-orang cari di sektor NFT, entah itu identitas, kreasi, dan ya banyak hal lainnya juga yang kita bisa lebih membuka mata gitu kan. Tidak hanya skeptis, tidak hanya mengkritik, tapi kita membuka posibilitas di mana ini bisa menjadi hal yang diadopsi secara mainstream dan global. Oke, jadi kiranya itu sih yang bisa kami bagikan untuk hari ini. Semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk kalian semua terkait tentang pasar, tentang perang, tentang kampanye Matrix Port yang sedang berlanjut, tentang desentralisasi Ethereum, hubungannya dengan MetaMask, dan juga tentang NFT dan kenapa beberapa tren menaikkan nilai meskipun tanpa utilitas. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton sampai akhir. Kalau masih ada pertanyaan lebih lanjut, kita bisa tanyakan untuk minggu yang berikutnya atau langsung komen di bawah aja. Untuk link semuanya kami sediakan di deskripsi di bawah video ini, dan kalau kalian suka, kalian bisa like video ini, dan kalau kalian nggak mau ketinggalan video terbaru dari kami, kalian bisa subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers!